Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita memiliki kesempatan untuk menikmati makanan rohani dari firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya percaya kalimat ini sering atau pernah saudara dengar, yaitu jangan main hakim sendiri. Konotasi dari kalimat ini adalah mari kita percayakan penghakiman itu kepada lembaga yang telah dibentuk oleh negara, sehingga masyarakat bisa terjadi dengan tertib dan aman, tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang atau setiap kelompok bisa saja melakukan sikap main hakim sendiri. Karena pada dasarnya kita bisa terjebak, kita merasa diri kita benar dibandingkan orang lain. Nah, saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini. Bagaimanakah kita supaya kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Saya ajak saudara-saudara kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kamu menghakimi. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Saudara, konteks pada zaman itu, Tuhan Yesus berada di dalam sebuah masyarakat Yahudi yang religius dan bersifat legalistik. Yang dimaksud dengan legalistik adalah bukan semata-mata mereka berpegang kepada Taurat Tuhan atau Perjanjian Lama, tetapi mereka membuat banyak detail aturan-aturan bagaimanakah seorang yang religius harus bertindak di dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya mereka membuat aturan-aturan, tapi mereka mengawasi bagaimanakah tiap-tiap orang harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Sehingga saudara-saudara, terciptalah masyarakat yang belajar untuk menghakimi satu dengan yang lain. Nah, disinilah Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau menghakimi.
Kata menghakimi yang Tuhan maksudkan adalah yaitu menghakimi dengan keras atau menghakimi dengan kekerasan, atau juga punya maksud menghakimi untuk membuat kehancuran dalam hidup seseorang atau membahayakan kehidupan seseorang. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau menghakimi. Saudara-saudara, setiap kita dapat terjebak bersikap yang tidak patut kepada orang lain dengan cara menghakimi yang di luar proporsi yang seharusnya. Saudara, bagaimanakah Tuhan menolong kita supaya kita tidak mengambil bagian dalam tindakan-tindakan yang seperti itu? Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, jangan menghakimi seperti itu. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kita tidak boleh lupa, saudara-saudara, Tuhan kita melihat apa yang kita perbuat. Karena Tuhan mengasihi seluruh manusia. Siapapun yang adalah manusia, Tuhan mengasihi mereka. Kita mengetahui di dalam kekristenan ada anugerah umum yang artinya Tuhan berbuat baik kepada orang baik ataupun kepada orang jahat. Tuhan memberikan berkat secara umum bagi orang baik, juga bagi orang yang tidak baik. Bagi orang yang religius, bahkan kepada orang yang tidak religius. Saudara-saudara, apa yang engkau dan saya ukurkan kepada orang lain, saudara jangan lupa, ada Tuhan yang akan mengukurkan kepada engkau dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan kesadaran itu, kita tahu, kita pun akan dihakimi oleh Tuhan ketika kita berlaku yang tidak proporsional kepada orang lain. Maka Tuhan berkata, jangan menghakimi. Jikalau engkau tidak mau dihakimi sebagaimana engkau menghakimi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesadaran kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, perilaku kita kepada Tuhan. Hendaklah menolong kita supaya kita berjaga-jaga dan tidak terjebak untuk menghakimi orang lain dengan tidak baik. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita belajar memeriksa diri kita lebih lagi daripada memeriksa hidup orang lain. Supaya hidup kita boleh bertumbuh dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, semangat menghakimi orang lain membuat kita semakin hari, semakin banyak yang tidak pernah kita koreksi dalam hidup kita. Sehingga Tuhan gambarkan seperti balok di dalam mata kita. Saudara, Tuhan ingin tiap-tiap hari kita memeriksa diri kita masing-masing. Karena kita bertanggung jawab untuk hidup kita kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, saudara dan saya boleh terus bertumbuh. Semakin hari, semakin serupa dengan Dia. Saudara, bukankah pertumbuhan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita? Sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dimampukan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena kita tahu, saudara, tidak seorang pun yang sempurna. Kecuali kita mau introspeksi diri dan belajar bertobat. Belajar dibersihkan oleh Tuhan. Disitulah, saudara-saudara, kita boleh bertumbuh.
semakin hari semakin indah. Sebagaimana Tuhan kita, Tuhan yang indah. Bukankah ajaran Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita? Untuk kita tidak menghakimi orang lain dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, di ayat yang kelima, Tuhan berkata begini, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara, yang ketiga, Tuhan mengajarkan hati yang bersih, mengubah sikap menjadi semangat menolong orang lain. Hati yang bersih, mengubah sikap menjadi semangat menolong orang lain. Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus berkata, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Tindakan yang sama dari seseorang tidak selalu di dalam konteks yang sama dengan orang lain yang bertindak yang sama. Karena setiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Saudara-saudara, penghakiman yang dilakukan dengan tidak tepat atau kasar atau keras atau kejam seringkali keluar dari sikap yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh orang lain. Sehingga saudara-saudara, kita cenderung ingin menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan bersikap tidak wajar kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, mari kita memeriksa diri kita. Kita bertobat, biar Tuhan membersihkan hati kita. Dan saudara-saudara, ketika hati kita dibersihkan, maka kita bisa melihat dengan jelas selumbar yang ada dalam hidup orang lain. Untuk menolong dia. Dengan mempertimbangkan situasi yang dialami, kondisi kehidupan dia, pergumulan dia, kesulitan dia. Sehingga kita tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Tetapi dengan rendah hati, dengan anugerah Tuhan, dengan kesabaran, kita mau menolong dia, membantu dia. Saudara, bukankah itu gambaran kasih yang sejati, yang bisa kita ekspresikan bagi orang lain? Bukankah semua orang membutuhkan kasih yang seperti itu? Baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Baik orang yang hidupnya benar, tetapi juga bagi orang mungkin yang hidup di dalam kesalahan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan menghakimi. Tetapi mari kita lebih menolong orang lain. Supaya setiap orang boleh mengalami anugerah Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Melihat Tuhan baik. Tuhan yang menopang mereka. Mari belajar. Dengan hati bersih. Melihat dengan jelas kebutuhan orang lain. Biarlah Tuhan menolong kita hari ini. Untuk hidup seperti itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan tahu kami cenderung lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kami sendiri. Kami cenderung, ya Tuhan, merasa diri benar dan orang lain salah. Sehingga kami cenderung, ya Tuhan, menghakimi orang lain dengan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara yang tidak proporsional, cara-cara yang bisa merusak kehidupan orang lain.
Kami bersyukur firman-Mu mengajar kami, supaya kami sadar ya Tuhan, hidup kami diperhatikan oleh Tuhan, bahwa kami harus mempertanggungjawabkan hidup kami kepada Tuhan, termasuk apa yang kami perbuat kepada orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami jalan keluar, supaya kami tidak terperangkap untuk menjadi hakim bagi orang lain. Ketika kami belajar memeriksa diri kami sendiri, ketika kami mulai bertumbuh segar secara rohani kami, ketika kami punya hati nurani yang dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, sehingga sikap menghakimi diubah oleh Tuhan menjadi hati yang mau menolong orang lain dengan rendah hati, dengan kesabaran, bergantung kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang sedang memakai hidup kami. Bapa di surga, kami sadar kami lemah. Oleh karena itu, hari demi hari yang kami lalui dalam pergaulan hidup kami, Tuhan topang kami, supaya kami bisa hidup sebagaimana Tuhan ingin kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.